Jadi sekarang yang ditakutkan di pemerintah, angkanya sih turun, ya nggak banyak. Tapi kita bertanya ya, pertanyaannya begini, apakah, nggak ada share screen-nya ya? Sorry teman-teman. Aku belum share screen berarti. Sorry ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman udah lihat ya share screen-nya. Mudah-mudahan. Oke ya. Apakah teman-teman udah lihat? Sudah. Oke, good ya. Jadi saya ulangi lagi secara singkat ya, saking semangatnya ya saya ya. Saking semangatnya. Oke, ya ini terjadi atau tidak terjadi? Oke, ini sudah terjadi ya. Jadi di negara lain itu sudah sampai gelombang 4, gelombang 5, ya gelombang 6 saya belum dengar teman-teman. Ya, belum dengar. Cuman mereka khawatir ya dengan strain baru, bukan strain baru yaitu Omicron ya, yang mereka takut. Nanti kita akan bahas mengenai Omicron. Ini negara-negara lain yang tadi saya bilang sudah di lockdown itu ya teman-teman ya. Jadi sudah berbagai puncaknya sudah balik ya teman-teman ya. Jadi gelombangnya sudah banyak ya. Kemudian ini yang terjadi di Indonesia teman-teman ya. Jadi dicurigai terjadinya itu di Natal tahun baru ya. Natal tahun baru bisa terjadi sehingga kita waspada, ini nanti ada Natal tahun baru lagi. Kita sudah cukup happy kemarin ya, happy-nya kita saat itu ya sudah menurun ya. Terus ada liburan Idul Fitri ya, banyak yang menerobos pulang ya. Akhirnya terjadi ledakan lagi ya. Ini cukup parah di Indonesia waktu itu ya, gelombang keduanya kita parah. Terus kita berhasil survive. Itu salah satunya dari yang saya perhatikan teman-teman, dari adanya ivermectin. Ya, ivermectin yang dijual bebas, yang dijadikan isu. Harganya dikontrol pemerintah tapi dilepas ya. Sehingga orang-orang buying panic ya, banyak yang pakai ivermectin, ya akhirnya ya banyak yang selamat. Ya nanti kita akan belajar juga tentang ivermectin ya. Ini yang sampai sekarang masih bagus, tapi saat ini mulai ditentang teman-teman ya, ditentang oleh beberapa negara. Kenapa? Ya terlalu murah harganya ya, jadi nggak menimbulkan keuntungan. Jadi mereka lagi berlomba-lomba membuat obat COVID yang baru, yang harganya juga selangit. Ya. Ivermectin tetap merupakan pilihan. Ya. Buat saya tetap merupakan pilihan teman-teman. Ya. Oke, ini yang saya tadi cerita, yang waktu ditanya slide-nya belum kelihatan. Ya. Masih mengintai, iya. Jadi dulu yang kita takut, ya, yang orang Indonesia takut, ya, kita takut itu Delta, teman-teman. Karena Delta itu dampaknya, gejalanya itu parah, sampai dapat mengakibatkan kematian. Kemudian ada isu baru, ya. Jadi Delta ini masih mengintai. Waktu saya presentasi slide yang sama, ya kurang lebih sama, itu Delta, teman-teman. Terus kita dapat yang Mu. Dan terakhir ini beritanya ketutup semua sama Omicron. Omicron ini sampai saat ini datanya belum valid. Datanya belum valid, teman-teman. Ya. Terus yang ada apa? Yang jelas Omicron ini penyebarannya jauh lebih cepat, termasuk dibandingkan dengan Delta. Sebetulnya kalau kita ngomong Alpha, Beta, Omicron, dan teman-temannya itu hanyalah klasifikasi nama, teman-teman. Orang ngasih nama berdasarkan induknya. Tapi mereka sendiri itu sudah bermutasi, waduh jumlahnya enggak karu-karuan, teman-teman. Kayak Omicron terakhir saya dengar udah 36. Ya. Kalau yang Delta, saya sudah nggak update lagi ya teman-teman ya. Saya presentasi yang lalu itu, Delta itu sudah lebih dari 96. Jadi total di dunia ini dikatakan sudah ada ribuan mutasi, teman-teman. Ya, ribuan mutasi dari COVID. Apakah kita harus takut? Enggak, teman-teman. Karena virus COVID itu sendiri adalah virus flu. Ya, virus flu itu memang banyak dan mudah bermutasi dari zaman dahulu sampai sekarang. Coba, setahun berapa kali kita kena flu, kena pilek? Lalu setiap tahun kita masih dianjurkan untuk vaksin, ya vaksin flu, ya masih ada vaksin flu sampai sekarang. Dan vaksin flu itu dibuat oleh pabriknya berdasarkan data vaksin setahun yang lalu. Dan kita bersyukur dia diambilnya dari luar negeri, teman-teman. Jadi kan pabriknya masih di luar negeri ya, jadi diambil dari luar negeri, dimasukkan ke kita sehingga kita ya
Mudah-mudahan virus tadi belum ada di Indonesia, sehingga kalau masuk kita udah punya kekebalan. Ya, itu harapannya kita. Jadi teman-teman, yang dikhawatirkan dulu adalah Delta. Kemudian ditakutkan karena pengambilan data kita kemungkinan juga tidak bagus, ya. Jadi maksudnya tidak bagus apa? Pengambilan sampel, teman-teman. Sampel tesnya itu tidak sesuai dengan yang diminta, atau hasil pelaporannya salah, sehingga angkanya kelihatan rendah. Itu dari sisi data ya teman-teman ya. Tetapi kalau kami lihat dari sisi kehidupan sehari-hari, memang sudah tidak seperti dulu teman-teman. Yang namanya ambulan itu setiap hari itu berapa kali lewat ya, sekarang sudah enggak teman-teman ya. Belum tentu seminggu lewat ya, jadi sudah lebih baik. Kemudian juga diikuti oleh yang di rumah sakit. Ya. Rumah sakit sekarang relatif lebih longgar, teman-teman, lebih santai, ya, lebih terkendali dibandingkan zaman dulu, ya, lebih aman. Gitu. Jadi pemerintah sempat ambigu, ya, ambigu itu berpikirnya ragu-ragu untuk mencegah COVID gelombang 3. Ini kepinginnya dilakukan langsung kayak dulu ya, nggak ada liburan ya, PPKM level 3 di seluruh wilayah. Dalam artian bisa mengendalikan, jadi Indonesia nggak masuk ke gelombang 3. Ini yang dipikirkan pemerintah. Karena melihat gawatnya Delta, waktu itu yang dipikirin masih Delta, teman-teman. Yang jelas sudah memporak-porandakan pertahanan medis kita waktu gelombang kedua kemarin. Ya. Terus dilihat perkembangannya saat ini, makin ke belakang kayaknya terkendali. Ya. Lebih aman sehingga pemerintah memutuskan mungkin akan melonggarkan. Ini kabar terakhir, teman-teman. Saya nggak tahu kalau ada update lagi, saya nggak tahu. Karena beritanya sangat cepat kalau yang seperti ini. Tiba-tiba muncul tuh si Omikron. Datanya tidak valid, tetapi dari laporan yang sudah masuk, ya, yang ada di dunia, walaupun ini masih dilihat, ya, memang menakutkan karena apa? Penyebarannya cepat. Tetapi yang menggembirakan, tidak menyebabkan kefatalan. Jadi tidak sampai ada yang dilaporkan orang yang meninggal karena Omikron itu nggak ada. Nah ini berita bagus ya, jadi kayak batuk pilek biasa ini ya. Oke lah kalau kayak gitu oke ya, sehingga pemerintahnya memutuskan oke, sekarang kuncinya jangan sampai Omikron masuk, tapi ya kayaknya nggak mungkin ya, pasti ya saya masuk ya, lewat manapun pasti bisa masuk. Kemudian oke kalau masuk bisa nggak dikendalikan supaya tidak membuat huru-hara. Ya, jadi cara-caranya yang sudah dilakukan pemerintah cukup bagus ya teman-teman ya. Jadi karantinanya diperpanjang, orang dari luar negeri, termasuk bangsa sendiri yang jalan-jalan ke luar negeri, akan dikarantina 10 hari. Ya. Jadi lebih mantap, saya rasa lebih aman. Ya. Jadi kita yang di Indonesia lebih aman, ya karena dibuat berlapis. Walaupun nanti jangan nanti ada kejadian yang orang bisa bayar tapi lari lagi gitu ya. Ya jangan lagi ya. Jadi mudah-mudahan mereka belajar dari pengalaman. Ini yang kita pikir masih bagus. Kemudian gejala-gejalanya, ya ternyata gejala-gejala, jadi saya boleh tunjukkan slide-nya ya. Ini penelitian waktu 7 hari pertama ya, 7 hari pertama Omikron keluar ya, yang membuat orang-orang takut ya waktu terjadi di Afrika Selatan ya. Ini di puncak gelombangnya, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini rata-rata 7 hari ya, jadi dilihat puncak gelombangnya itu, Omikron itu jauh lebih tinggi teman-teman, dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau memang kita lihat di sini Delta kan memang paling tinggi ya teman-teman, paling membuat huru-hara ya. Demikian juga pada saat dites ya teman-teman, Omikron juga sudah lebih tinggi ya, di 7 hari pertama aja sudah lebih tinggi ya. Perawatan di rumah sakit ini belum dievaluasi teman-teman, karena apa masih 7 hari. Dan rata-rata memanjang teman-teman ya, perawatannya memanjang ya, bisa sampai 1 bulan, ya, 2 bulan, bahkan lebih ya yang long COVID. Jadi inilah yang membuat mereka waktu itu concern, hati-hati nih ya, Omikron bisa jadi wave berikutnya ini. Nah Indonesia berpikir gelombang ketiga kita ini bisa terjadi karena si Omikron. Terus kabar gembiranya kita, ini saya ngambilnya dari media ya teman-teman ya. Gejalanya itu ternyata nggak parah teman-teman. Jadi cara mengidentifikasi kalau kita terpapar Omikron, yang paling banyak dilaporkan kemungkinan besar positif Omikron
keringat malamnya ini nggak wajar, sampai basah kuyup. Nah, ini baru kita curiga. Kalau yang lainnya biasa, ini batuk pilek biasa teman-teman. Ya, batuk kering, ya, pilek ringan, ya, demam, badan sakit semua ya. Orang pilek ya kayak gitu. Tapi yang parah banget itu keringatnya, sampai basah kuyup. Harus ganti baju, harus pakai handuk misalnya. Ya. Mana screenshotnya? Aku matiin dulu ya Pak ya suaranya ya. Udah ya. Oke. Jadi sampai basah kuyup ya. Jadi kalau sampai kita ketemu ya, keluarga kita atau diri kita sendiri sakit batuk pileknya biasa teman-teman, biasa. Jadi katanya dokter-dokter di Afrika sendiri biasa. Tapi ciri khas utamanya itu keringat malamnya, sampai basah kuyup. Ya ini yang paling parahnya di situ. Dan teman-teman enggak perlu takut. Nanti ini ada enggak dok, yang namanya hilangnya penciuman bau? Enggak ada teman-teman. Ini enggak ada. Tidak pernah dilaporkan. Ya. Tidak dilaporkan, tidak. Jadi ini cuma dikatakan dia ini gampang bermutasi, penyebarannya sangat cepat. Sebetulnya kalau dari sisi kita ya, ini bagus teman-teman. Kok bagus gimana sih dok? Bagusnya itu untuk memancing kekebalan teman-teman, karena dia nggak menyebabkan kefatalan, dilepas saja sekalian biar orang-orang itu terinfeksi teman-teman. Terinfeksi, tubuhnya membentuk antibodi. Sehingga kalau orang itu menolak vaksinasi, tubuhnya sudah punya kekebalan. Itu kalau dari sisi herd immunity. Ya, tapi kan kita tidak tahu, ini masih barang baru. Kita belum tahu nanti mutasinya seperti apa. Apakah nanti mutasi berikutnya dia akan menjadi lebih ganas? Kita tidak tahu. Makanya kita harus hati-hati. Ya, saat ini posisinya masih seperti ini, ya masih aman. Oke, teman-teman. Ini yang sudah dilakukan pemerintah ya. Jadi kita sudah tidak bahas lagi ya. Ini juga tindakan-tindakan pemerintah yang sudah dilakukan ya. Kita tidak membahas ya dia. Nah, kan tidak di pemerintah. Kuncinya teman-teman, setelah kita tahu ya kemarin kita berhasil mengatasi gelombang kedua, yaitu kesiapan nakes. Tenaga kesehatannya harus siap, ya, karena kerjanya nanti mati-matian. Ya. Kita sudah belajar dari lalu ya, kita sudah punya pahlawan-pahlawan yang kalau di sini nggak dihargai ya, di luar negeri dihargai, di luar sini enggak ya. Sudah lewat ya lewat aja ya. Nggak ada penghargaan untuk nakes. Ya. Kemudian fasilitas rumah sakitnya diperbaiki, ya. Sudah disiapkan, jumlah tempat tidurnya disiapkan, ya. Kemudian vaksinnya juga ada di Indonesia ini paling luar biasa menurut saya, skala merek ada ya, semua siap, tinggal kita mau mengerjakan atau tidak. Ya. Jadi kita sudah prepare lah ya untuk menghadapi ini. Ini ya waktu itu ya, varian Delta ini dikatakan 4 kali lebih menular, ternyata Omikron yang kecepatannya lebih tinggi. Ya. Dan sekarang dikatakan juga bahwa Omikron itu bermutasinya jauh lebih banyak dibandingkan Delta. Ya, jadi ya ini informasinya belum banyak ya, untuk Omikron belum banyak ya teman-teman ya. Kemarin di Indonesia sempat ada isu ya, ada 4 orang yang katanya Omikron, ternyata bukan. Ya. Kita tidak bisa merubah dunia, tapi kita bisa merubah dari diri kita. Ya, Tony John. Ya, jadi ya langkah yang kita lakukan, kita jangan ngurusi orang lain, teman-teman. Ya, dalam artian kita mengingatkan orang lain boleh, tapi kita tidak bisa ngatur orang lain. Itu suka-sukanya mereka. Ya. Di muka kita mungkin pakai masker, di luar kita nggak pakai masker, so mau diapain? Nah, yang penting adalah bagaimana caranya supaya kita dan keluarga itu tidak terpapar. Ya. Minimal kita tidak membawa patogen itu ke rumah. Ya, kuncinya di sana. Jadi inti presentasi hari ini adalah strategi bagaimana caranya kita mencegah agar tidak terpapar patogen. Patogen itu patogen apa aja, teman-teman? Termasuk COVID, termasuk Omikron, termasuk apa aja. Ya. Dan yang kedua, kalau seandainya terpapar, bagaimana cara kita mengatasi? Ya, itu yang paling utama. Jadi intisarinya ya kita mau menyelamatkan anak-anak kita, karena dianggap anak-anak kita itu yang paling rentan, paling lemah, ya, yang paling tidak sadar akan lingkungan, ya, paling mudah terpapar oleh lingkungan. Ya. Khusus untuk infeksi, ya, boleh langsung kontak di WA saya.
biar bisa langsung dibantu. Karena kalau sampai sakit di anak-anak itu akan terjadi brain inflamasi. Ya.